Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa Bapak Ibu guru selalu mengingatkan, jangan lupa anak-anakku sholat subuh, sholat duha, serta murajaah ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran tematik kelas 3 tema 4 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun kalimat saran dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Apa anak-anakku? Menyusun kalimat saran dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Anak-anakku, lihat halaman 145. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan. Misalnya, pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Perhatikan anak-anakku, halaman 145 tentang percakapan berkawan dengan tetangga baru. Dari percakapan antara Jonas dan Dedi, bisa kita ambil kalimat sarannya yaitu pada perkataan Jonas. Oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Kalimat saran anak-anakku dulu sudah dijelaskan oleh Pak Guru bahwa cirinya kalimat saran adalah menggunakan kata saran yaitu sebaiknya, hendaknya, dan seharusnya. Maka antara percakapan Jonas dengan Dedi yang menggunakan kata sebaiknya adalah dalam sebuah kalimat, oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Untuk selanjutnya anak-anakku, menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalnya, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Anak-anakku, lihatlah halaman 150. Mengunjungi tetangga baru. Pak Guru bacakan. Minggu sore, Fitri bersama ibu dan ayahnya pergi mengunjungi tetangga barunya. Namanya Pak Taryo. Pak Taryo baru 1 minggu pindah rumah. Pak Taryo membawa serta istri dan anaknya pindah rumah. Pak Taryo memiliki anak
perempuan seusia Fitri. Mereka cepat sekali akrab. Ayah dan ibu Fitri pun duduk di ruang tamu, sedangkan Fitri bermain dengan teman barunya di teras rumah. Anak-anakku, 3 kalimat saran dari Pak Taryo dan keluarganya bisa kita ambil kesimpulannya atau kita kerjakan. 1, yaitu dengan menggunakan kata saran. Seharusnya Pak Taryo yang mengajak istri dan anaknya untuk memperkenalkan diri dan keluarganya. 2, sebaiknya Pak Taryo yang mendatanginya, bukan tetangga yang mendatangi tetangganya. Nomor 3, hendaknya Pak Taryo mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu Fitri. 3, menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Kalimat saran dapat juga disebut kalimat penyelesaian. Sekali lagi anak-anakku, kalimat saran dapat juga disebut kalimat penyelesaian. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Anak-anakku, lihat halaman 152 teks di atas. Berbagi kepada tetangga. Dari teks tersebut, kalian disuruh menemukan yaitu permasalahan dan saran. Dari teks tersebut, permasalahannya Pak Guru kasih tahu, Pak Santo memiliki pohon jambu yang besar di depan rumahnya dan berbuah lebat. Apa sarannya? Pak Santo baik karena sudah berbagi dengan orang lain. Seharusnya memang demikian. Pak Santo yang sedang panen jambu yang banyak, maka sebagian diberikan kepada tetangganya. Anak-anakku, untuk yang terakhir, menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Perhatikan halaman 159. Kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga agar kehidupan kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak dapat diciptakan jika warga tidak saling menolong, kerjasama, dan toleransi.
Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Dari teks di atas, kalimat penyelesaiannya adalah hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga dengan baik agar hidup kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak dapat diciptakan jika para warga tidak saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku dapat bisa mengikuti dengan baik. Tidak lupa Pak Guru berdoa, semoga kelak anak-anakku semua jadi orang yang berguna bagi agama, negara, dan bangsa. Dan tidak lupa berbakti kepada kedua orang tua keduanya. Terima kasih, atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.